wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah HB dengan NIM channel 128 dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang traktus urinarius. Pertama, filtrasi darah terjadi di glomerulus yang menerima darah dari arteri renalis, kemudian arteri segmentalis, kemudian arteri interlobularis, kemudian arteri arcuata, kemudian arteri interlobularis, kemudian yang terakhir ke arteriol aferen. Kemudian sawar darah filtrasi terdiri dari endotel kapiler berfenestrasi selapis, kemudian membran basal glomerulus atau MBG, dan celah filtrasi pedikal podosit yang menghasilkan filtrasi yang masuk ke ruang urin kapsula Bowman. Kemudian filtrat, kemudian dia akan mengalir ke melalui tubulus contortus proximal. kemudian ke tubulus lurus proksimal, kemudian ke ansa Henle cabang descendens tipis, kemudian ansa Henle ansa Henle ascendent tipis, kemudian ke tubulus lurus distal, kemudian yang terakhir tubulus contortus distal. Kemudian pada makula densa kadar NaCl-nya itu dia dapat dipantau untuk mengatur sekresi renin oleh sel juxtaglomerular. Kemudian urin ini dia akan masuki ke tubulus colectivus, kemudian ductus collectivus. Yang pertama itu ductus collectivus yang epitel kuboid selapis, kemudian yang kedua itu dia epitel kuboid hingga kolumnar selapis. Nah, kemudian lalu ke kalix minor, kalix mayor, kemudian yang terakhir ke pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis ini urin itu akan mengalir melalui ureter. Nah, selain itu ada tunika muskularisnya. Nah, bagian 2/3 bagian proksimal dia itu terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang pertama ada longitudinal dan yang kedua ada sirkular. Kemudian sedangkan bagian sepertiga distalnya itu dia itu terdiri dari yang pertama itu ada dari longitudinal dalam, kemudian sirkular tengah, dan longitudinal luar. Terus setelah itu dia itu akan mengalir ke vesika urinaria, yaitu epitel transisional. Kemudian saat dikeluarkan urin itu akan lewati uretra, pars prostatika, kemudian ada pars membranacea, kemudian yang terakhir ada pars spongiosa. Nah, epitel kemudian yang epitel kolumnar, kemudian yang pars spongiosa itu dia itu yang bagian proksimal, yaitu dia epitel kolumnar berlapis. Kemudian di bagian distalnya itu dia epitel squamosa berlapis, kemudian non kreatinisasi. Nah, kemudian akan keluar urinnya ke ostium, uretra eksterna, ostium, uretra eksternum, ya. Genitalia pria, di mana ada namanya proses spermatogenesis. Dia itu
dia terjadi di tubulus seminiferus, di mana tubulus seminiferus ini dia epitel germinal yang berlapis dan terdiri dari sel Sertoli dan sel spermatogenik. Kemudian dia itu akan dimulai dari spermatogenium, kemudian menjadi spermatosit primer, kemudian sekunder, kemudian spermatid. Nah, spermiogenesis ini adalah tahap akhir dari spermatid tadi, di mana spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang matang. Nah, kemudian sperma itu akan menuju ke tubulus recti, lalu ke rete testis, dan selanjutnya ke ductus efferent, di mana ductus efferent ini dia epitel kolumnar selapis bersilia dan bermikrofili. Kemudian yang membantu dia itu akan membantu pergerakan sperma. Nah, sperma akan disimpan dan dimatangkan di ductus epididymis, yaitu epitel kolumnar berlapis semu dengan sterosilia. Nah, kemudian saat ejakulasi, sperma itu akan bergerak melalui ductus deferens atau epitel kolumnar berlapis semu dengan sterosilia. Kemudian akan menuju ductus ejaculatorius. Nah, di situ cairan dari vesika seminalis akan menghasilkan fruktosa sebagai energi sperma dan prostaglandin untuk mobilitas sperma. Mobilitas sperma bercampur. Kemudian sperma ini akan melewati uretra, pars prostatica, di mana epitel atau epitel transisional. Nah, di mana kelenjar prostat dia itu akan menghasilkan cairan asam sitrat, asam proteolitik, dan PSA. Dia itu akan menghasilkan untuk meningkatkan mobilitas sperma, dan dia itu juga berkontribusi pada semen. Kemudian selanjutnya sperma itu akan melewati uretra, pars membranacea, di mana atau epitel kolumnar berlapis, di mana kelenjar uretralis yang akan menghasilkan mukus untuk melumasi uretra dan akan menetralkan pH. Nah, yang terakhir kemudian dia itu akan mengeluarkan sekresinya, dan akhirnya sperma itu akan mengalir melalui uretra, pars spongiosa, di mana pars spongiosa itu dia bagian proksima, di mana ada epitel kolumnar berlapis. Kemudian bagian distalnya itu dia epitel squamosa berlapis. Kemudian pada squamosa berlapis non kreatinisasi. Kemudian akan dikeluarkan ke ostium uretra externum atau OUE. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata dan berbelit-belit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.